Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pemirsa sekalian, pada pertemuan kita malam ini, pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mendalami beberapa persoalan. Yang pertama, film G30 SPKI itu fakta atau dusta? Kenapa? Ada orang yang bernama Ilham Aidit misalnya, tidak boleh menonton film itu, jangan mau dibohongi. Bahkan ada pihak lain yang sampai menyatakan menonton film G30 SPKI merupakan pembodohan. Bahkan di beberapa titik ada yang sampai pasang spanduk untuk mengadakan penolakan. Nah, untuk itu mari kita dengarkan dulu Babe Haikal akan menjelaskan kenapa kita punya acara seperti malam ini. Baik, bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya merasa gimana gitu ya, karena berbicara di depan guru Bapak Ridwan Saidi, di depan guru Bapak Jenderal Kiflan Zain, di depan guru Bapak Dr. Refli Harun, sarjana hukum. Saya bukan pelaku karena lahir pasca pemberontakan. Namun yang membuat kita dari PA 212 mengadakan acara ini adalah kenapa banyak yang marah. Ketika orang bicara pemberontakan PKI dan betul-betul fakta nyata bahwa PKI pernah berontak, kok tiba-tiba banyak yang sinis? Apa nggak boleh kita sebagai generasi milenial, generasi yang tidak mengalami itu, mendapatkan fakta yang sebenarnya? Karena itu kita bikin terus. Dan penolakan itu baru terjadi beberapa tahun ini. Kenapa? Karena sebelumnya nggak pernah terjadi penolakan. Oke, pasca tahun 98 ya, melalui Menteri Penerangan pada waktu itu, ya, Bapak Yunus Yosvia pada waktu itu tidak mewajibkan lagi TVRI memutar. Nah itu pada waktu itu ya, pasca reformasi ya. Dan orang putar ada nggak putar ada tuh nggak ada yang marah gitu. Ketika Presiden Pak Habibie, kemudian presidennya Kiai Abdurrahman Wahid, kemudian presidennya Ibu Megawati, kemudian presidennya Pak Susilo Bambang Yudhoyono, itu nggak pernah ada gitu loh. Tolak, marah tuh nggak ada. Dan baru terjadi saat ini. Ada apa sebenarnya? Kita generasi ini perlu tahu fakta yang sebenarnya. Karena itu acara ini diadakan. Terus gini deh, saya mau potong letter aja, potong singkat aja begini. Apa nggak boleh kita ngeronda? Malingnya mana? Malingnya mana? Urusan belakangan malingnya ada atau enggak. Kita ronda dulu. Bila mana nggak ada maling, ya alhamdulillah. Kalau ada maling, kita waspada jadi kita bisa tangkap. Itulah yang terjadi saat ini. Kita mewaspadai komunis. Kita mewaspadai juga radikalisme, terorisme. Kita waspadai semua. Tapi yang terlalu gencar, waspadailah terorisme. Iya, setuju. Waspadailah radikalisme. Iya, setuju. Waspadailah komunis. Nggak usah. Loh, kenapa nggak usah? Kita perlu tahu. Ada indikasi-indikasi penghilangan itu, Bang Alfian. Ya. Yang terakhir itu kan yang kemarin tuh, yang diorama itu kan juga hilang. Apa lama-lama sumur yang di lubang buaya mau jadi mall apa gimana gitu, lama-lama gitu, lama-lama kalau hilang. Nah wajarlah kalau kita generasi yang tidak mengalami ini meminta para yang saksi, yang tahu persis keadaan begitu untuk ikut bicara. Kemarin kita melihat di televisi anak daripada Jenderal almarhumnya Ahmad Yani mengatakan bahwa film itu nggak seberapa. Film itu belum seberapa, masih ada dihalus-halusin. Pak Yani itu ketika habis ditembak itu ditarik cuma satu kaki, nggak pakai tangan, kepalanya jedak-jedut di lantai. Cuman di film itu kan diangkat sama kaki sama tangan, itu diperhalus menurut anak daripada Pak Yani, saksi mata yang melihat langsung. Artinya film ini udah diperhalus juga sebenarnya. Kalau fakta yang sebenarnya mungkin lebih sadis. Nah kali ini ya PA 212 menyajikan acara ini demi untuk meluruskan sejarah dan mendapatkan fakta yang sebenarnya. Itu sebagai pengantar dari kami. Makasih. Baik, kita akan coba memahami bahwa memang film ini merupakan sebuah film yang diriset selama 4 tahun oleh Arifin Senur, yang kemudian tampil sebagai sebuah tayangan yang rutin sejak tahun 80-an sampai akhirnya Pak Harto, Bapak Presiden Muhammad Haji Soeharto mengundurkan diri pada hari Kamis tanggal 21 bulan Mei jam 9:50. Beliau mengundurkan diri
Dan sejak tahun itu kita sama-sama tidak lagi melihat, dan bahkan kita sama mendengar sayup-sayup ada malah instansi resmi yang menolak akan penayangan itu. Nah, untuk ini kita mungkin nanti bisa secara bergantian, ada dua pelaku sejarah. Kita mintakan pertama kepada Babe Ridwan Saidi. Ini sebenarnya apa, Be? Kok sampai-sampai ini film kagak boleh ditonton, dan kita nggak pernah punya pengetahuan tentang siapa kenapa ini. Ya, saya kira mereka udah merasa dirinya kuat gitu aja. Lalu kenapa mereka nggak mau itu ditayang di depan umum? Nah, kalau sisi kita harus ditayang karena pendidikan sejarah. Dari cara-cara narasi sejarah yang beredar, film inilah yang bagus. Ya. Karena buku-buku sejarah itu umumnya nggak bisa dipertanggungjawabkan, namanya dari segi metodologi, dari segi fakta, timeline, time frame nggak. Ini film ini memang saya seperti Putri ya, Pak Yani ya, saya berpendapat juga kurang greget ya kan filmnya, ya, kurang greget. Tetapi nggak apa-apa lah, karena dia punya alur cerita tidak mengada-ada memang begitu. Nah, seperti saya mengalami angkatan kami kuliah itu waktu semuanya tertunda, nggak akan bisa tepat waktu karena kita harus siap. Hampir tiap malam Jakarta itu penuh dengan coretan tembok. HMI, agen CIA, HMI, DI di kota, bubarkan HMI, ganyang HMI. Jadi kita jangan sampai ini tulisannya mereka buat di satu malam bisa terlihat pagi. Jadi kawan-kawan selalu mengamati, ada contek, istilah contek, ada catatan tembok, gimana kalau ya pukul 3, pukul berapa bekerja, jadi kita nggak bisa. Sebagai orang yang pernah mimpin PBHMI ya, bisa nggak Bang Ridwan ceritain apa sih yang bikin mereka begitu ngotot dan begitu pengen betul membubarin HMI ya? Sampai pidato Bung Karno juga kalau pidato Dr. Lemena ya tanggal 8 September waktu pembukaan Kongres CGI kan, itu aku kan jalan pikiran dari ketua CGI pada waktu itu, HMI adalah ilalang itu dia ya kan, yang berada di Taman Bunga Indonesia. Ilalang ini dicabut. Lalu saya ke si Pak Lemena, saya tanya kenapa dia begitu gigih membela HMI di depan CGI dan PKI. Dia bilang, Yuli, kalau ibunya Yuli, Anda gitu kan, Anda itu di depan, yang kuat dulu yang dihantam, setelah Anda rubah baru kami dihantam. Jadi pikiran dari Om Yo Lemena begitu, karena itu saya membela HMI, karena sesudah HMI adalah kami. Jadi orang-orang beragama semua. Kalau sehubungan dengan orang yang bilang, sebutlah Ilham Aidit ya, yang terang-terangan, jangan mau nonton film G30 SPKI, ente dibohongin, Anda dibikin bodoh, pembodohan. Iya. Gimana tuh Bang? Jadi kalau orang mau nonton film kan kesukaan orang. Dulu kan kita dipaksa nonton film RRT, Bollywood dilarang gara-gara Sony membatalkan SME musik. Padahal ada utusan IOC kan, dia memang dia orang India. Kok yang korban film Bollywood, ya kan? Bollywood korban, Hollywood korban. Kita cuma nonton film Cina. Itu apa? Itu kan pembaksaan namanya. Ya kan, itu di zaman itu. Jadi apa namanya, cerita film Cina itu menggambarkan orang tolol, perutnya gendut, pakai kacamata hitam, diudak-udak. Endingnya selalu kayak diudak-udak dan nyemplung cokelat. Iya. Itu terus yang kita harus nonton. Semua film-film yang wajar habis. Film Indonesia itu waktu nggak berproduksi karena kesulitan ekonomi, adalah 1-2, tapi kesulitan ekonomi. Itu apa? Apa komentar dia soal ini? Begitu. Sebelum kita ke Bang Refli ya, mungkin Bang Ridwan bisa kasih masukan ya. Ini sebenarnya ada apa dengan negeri kita? Ada apa dengan komunisme PKI hari ini? Kelihatannya
mereka semakin percaya diri, apalagi beberapa insiden belakangan berturut-turut kita nggak pernah bisa dapat penjelasan. Terus ada orang berani nulis buku, aku bangga anak PKI, dan buku itu sudah terbit sampai 2 juta eksemplar. Iya. Terus ada lagi buku anak PKI masuk parlemen. Nah, kira-kira nih bacaan Bang Ridwan, iya, dia ada situasi ini merasa ada kekuatan dalam 5 tahun terakhir ini karena banyak partai-partai dikader ke Cina, PKC, ya kan? Ya, kader dikirim ke Cina, bahkan ada partai yang tukar menukar kader. Nah, ini bagus nih, apalagi Cina katanya hebat ya, walaupun sekarang udah rontok di Cina. Lalu mereka ngajak bicara tentang kerontokan Cina, ya kan? Dan ada juga yang bicara kita harus tiru pemimpin PKC, Partai Komunis Cina, yang sudah tiru kayaknya Partai Komunis Cina. Sekarang banyak orang bicara macam itu seolah-olah ada angin gitu. Padahal angin itu segera panas. Sebenarnya juga RCS meletus, Laut Cina Selatan. Sebelum Laut Cina Selatan meletus, udah hancur RCS, dihajar oleh cuaca, sudah hancur, ambruk semua perusahaan-perusahaan. Jadi itu yang menyebabkan mereka menghibur diri, kembali lagi kepada semangat komunisme, ya kan? Tadinya kan jadi kapitalis sebentar, ya kan? Cina mengawinkan komunisme dan kapitalisme, ternyata kolaps, ya kan? Yang di sini yang udah keburu jadi kapitalisme, waduh, gue jadi apa nih? Pulang kampung, mudiknya adalah ke komunisme. Mau mudik kemana nih? Ke situ. Kita ke Bang Refli dulu. Iya. Antum sebagai orang yang mendalami dan mengilmui ilmu tata negara, sebenarnya dalam konteks ke Indonesia, apa sih relevansinya PKI itu hidup kembali? Bahkan saya punya temuan, mungkin masih perlu didalami lebih lanjut, tapi karena posisi hari ini harus mewawancarai atau memandu forum ini, bagaimana bacaan Bang? Atau dibalik aja, saya yang mewawancarai. Jangan. Jadi saya melihatnya begini, barangkali bukan perspektif hukum tata negara saja ya, jadi separuh lah. Ada kecenderungan sebuah pemerintahan itu kan ingin menonjolkan apa yang menonjol bagian-bagian sejarah, ya kan? Misalnya ketika Pak Harto berkuasa, frankly speaking, yang sangat ditonjolkan adalah serangan umum 1 Maret, kemudian pemberontakan G30 PKI, tapi yang glorinya yaitu tanggal 1 Oktobernya. Nah, memang ada kecenderungan seperti itu, maka ketika zaman Orde Baru kita selalu mengingat mengenai serangan umum 1 Maret dan pemberontakan G30 PKI, tapi peran Pak Hartonya yang luar biasa. Pada era sekarang ini kita tahu bahwa pemilu 55 itu kan menghasilkan 4 partai besar kan, yaitu PNI, Masyumi, kemudian NU dan PKI. Ketika PKI tidak ada lagi, kan tidak mungkin dia masuknya ke wing kanan, pasti masuknya wing kiri. Maka tidak heran kemudian ada pernyataan bahwa anak cucu PKI banyak masuk ke partai yang kemudian bermimikri menjadi partai yang the ruling party sekarang ini. Nah, makanya misalnya dalam pemerintahan sekarang ini, mereka tidak ingin kalau film semacam G30 PKI ini terus-menerus diputar, karena itu sunsetnya the founding father dari the ruling party, ya kan? Mereka pengen yang ditonjolkan adalah 1 Juni misalnya. Yang saya katakan 1 Juni itu kan baru pidato Bung Karno mengenai Pancasila. Tapi lahirnya Pancasila menurut hukum tata negara itu tanggal 18 Agustus. Tapi toh pemerintahan sekarang menjadikan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Hari libur nasional. Ya, seolah-olah bahwa Pancasila itu hanya berasal pikiran dari 1 tokoh saja. Padahal tidak mungkin ada ketuhanan yang Maha Esa atau sebelumnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemimpinnya. Kalau tidak ada tokoh agama pada waktu itu di tim 9 misalnya. Karena itu saya lihat ya ini adalah gejala di mana pemerintahan itu selalu ingin menonjolkan bagian-bagian sejarah yang barangkali akan memperkuat pemerintah. Nah, tapi seperti ini kan jadi tidak jujur terhadap proses pembelajaran sejarah. Saya ingin kita melihat sejarah apa adanya. Makanya orang seperti saya yang tidak ada kaitannya dengan baik pemerintahan Orde Lama, Orde Baru,
maupun Orde Reformasi, ya nggak terlalu mikir juga apakah mau membela yang mana. Saya mau mengatakan misalnya Orde Lama ya otoritarian, itu kajian sejarahnya, kajian ilmiahnya. Orde Baru otoritarian juga otoriter, walaupun barangkali di awal-awal pemerintahan ada demokratisasinya. Orde Reformasi lumayan di awal-awal, tapi belakangan ini kita merasakan kok regresif, ada kecenderungan untuk otoritarian kembali. Karena itulah menurut saya sejarah harusnya tidak berulang, gitu. Kita harus belajar sejarah yang benar. Kedua, harus mengupayakan kehidupan demokratisasi yang juga lebih baik. Kalau dari tema kita pada kesempatan ini, film G30 SPKI, fakta atau dusta? Karena kebetulan mungkin Bang Refli dengan saya juga nggak terlalu jauh lah dari umur ya. Iya. Kita nggak ngalamin kan. Iya. Nah, ketika ada kalimat itu kelihatan cukup gencar yang menyebut bahwa ini bohong, jangan mau dibohong. Iya. Gimana itu membaca? Yang paling banyak berperan kalau tidak salah ya Nugroho Nutu Susanto. Dia kan sejarawan dia, dan bisa dibilang sejarawan Orde Baru. Tapi begini, kalau kita bicara mengenai satuan katakanlah film itu ya, sebenarnya kan film itu tergantung kita mau mengambil angle yang mana. Saya tidak bisa mengatakan bahwa film ini dusta. Film ini benar, ya kan? Cuma kita mau mengambil angle yang mana. Nah, angle yang diambil itu tentu angle yang mengangkat pemerintahan Orde Baru tentunya kan. Jadi terlihat betul peran Maijen Soeharto sebagai Pangkostrat itu luar biasa pada film itu. Seolah-olah misalnya kita tidak melihat peran Nasution misalnya. Peran Nasution kok tidak terlalu signifikan. Padahal Nasution kan ibaratnya orang dengan pangkat tertinggi. Masa jenderal kehilangan putrinya langsung traumatik dan lupa segalanya dalam masa transisi. Toh akhirnya kan dia menjadi ketua MPRS juga misalnya Nasution. Pangkatnya masih yang tertinggi di Angkatan Darat pada waktu itu dan dari jenderal-jenderal yang hidup. Jadi sebenarnya barangkali yang paling yang harus dicatat adalah film ini memang sangat menonjolkan Pak Harto. Nah, tetapi saya tidak tahu penonjolan itu out of proporsional atau sebenarnya sesuai dengan proporsinya. Jadi gini, proporsinya sudah benar, tapi tokoh lain aja yang tidak ditonjolkan. Jadi proporsi Nasution kurang, proporsi Sarwo Edi agak lumayan, tapi Sarwo Edi karena dia besan SBY dihilangkan patungnya kan, kira-kira begitu. Jadi ada kecenderungan sejarah untuk menghilangkan orang-orang yang barangkali tidak mendukung pemerintahan saat ini. Saya kira begitu. Jadi urusan besan bikin patung hilang. Salah satunya Tiga. Iya, kan Nasution tidak fostering untuk pemerintah sekarang. Pak Harto juga, Sarwo Edi kan. Nah, kalau zaman SBY pasti Sarwo Edi akan dibiarkan di situ. Kan putranya Pak Sarwo Edi kenapa? Sarwo Edi RPKAD waktu itu. Iya, kenapa? Nggak dihilangkan juga. Iya, kenapa? Karena dia anunya SBY, mertuanya SBY. Baik, kita urusan KUA berarti. Baik, kita coba di sini juga ada Pak Kiflan Zain yang beliau punya background sebagai tentara. Ada yang menarik bahwa beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan statement Pak Jenderal Gatot Nurmantio. Sebetulnya ini adalah perbincangan yang sangat-sangat terbatas tentang adanya pengangkatan atau pemindahan patung-patung dari Pak Harto, terus Pak Sarwo Edi Wibowo, maupun termasuk Pak Nasution dan pahlawan-pahlawan yang berhubungan dengan peristiwa di tahun 65. Nah, ketika kemudian Pak Gatot Nurmantio melepas berita itu kepada publik, itu mendapat reaksi dari teman-teman yang sebetulnya sudah tahu beberapa saat, beberapa jam setelah peristiwa itu. Kita ingin melihat penjelasan atau pandangan dari Pak Kiflan. Sebagai seorang tentara, itu digusur sedemikian rupa dan hilang tanpa ada penjelasan. Lalu juga kita sedang berbicara soal film G30 SPKI. Bagaimana Pak Kiflan menjelaskan masalah ini? Ini kan tanggal 29 30 September, gerakan 30 SPKI. Saya melihat konflik ini kok ringan.
membahas masalah patung, membahas masalah film. Bukan pokoknya kenapa terjadi gerakan 13 PKI, pemberontakan komunis. Jadi kok enteng kali sih lang coba bicara film ini, benar nggak filmnya? Dibilang barang masalah patung ini. Fokus kita sebenarnya mestinya kenapa terjadi pemberontakan PKI dan kenapa PKI muncul lagi. Dan kekhawatiran masyarakat sekarang bangkitnya komunis dan kemudian ada dari pihak-pihak lain, jangan diungkit-ungkit lagi komunis, dan bagaimana upaya mereka mau supaya sekarang nih komunis menguasai negara dan kehidupan bangsa. Enteng tuh loh kalau masalah film tuh. Film tuh kan akibat ada kejadian baru dibuat film. Kemudian masalah patung itu kan akibat dari adanya upaya untuk menghilangkan sejarah. Nah itu enteng itu. Nah kalau yang enteng dulu lah. Apakah itu pengadilan patung itu tepat dilakukan? Kan ada kecurigaan bahwa itu ada upaya untuk bisa menghilangkan sejarah. Itu kecurigaan dari yang dilakukan oleh Pak Gatot Nurmantio. Kecurigaan bahwa di tubuh TNI itu ada sudah tersusupi dengan ada gejala, baru gejala. Nah, jadi ada tuduhan juga kepada Dudung ini yang Letnan Jenderal Dudung ini yang merekayasa karena akan ada satu hadiah lagi. Nah, karena ada tuduhan macam-macam tuduhan. Memang pada waktu saya Kaskostrat, saya melihat ruangan itu tidak ada patung-patung. Cuma ada meja Pak Harto, kemudian aja meja dan semua tempat itu ada di mana bukunya, di mana apanya memang ada. Dioramanya itu saya lihat, saya ketahui baru nanti belakangan ya ketika Pangkostrat yang Nasution, baru ketika ini Nasution hilang baru ada keributan lagi ya. Ya semua Nasution itu bekas anak buah saya tahu. Tapi memang yang kemarin membangun itu. Ya membangun itu, tapi memang saya tahu itu waktu saya masih Kaskostrat saya lihat itu tidak ada. Tapi kalau ditambah itu malah bagus karena dia akan menunjukkan sejarah. Tapi meja-mejanya itu saya lihat memang ada situasi dengan alat-alatnya semua sebagai museum lah. Nah, jadi dengan demikian itu masalah enteng lah itu. Tapi kecurigaan itu perlu kita ketahui. Bahwa kok bisa terjadi? Sudah dia akan kita nyatakan ini berbahaya, kemudian dihilangkan. Nah, ini ada terjadi kecurigaan ya. Itu enteng lah. Kalau masalah itu. Ini kasus tadi soal patung yang hilang itu dianggap enteng. Kalau yang berat yang kayak apa? Yang beratnya kita hadapi sekarang lah. Ya sekarang ini udah muncul bahwa kok ada film menceritakan tentang kejadian sebenarnya, kenapa dilawan sama Ilham Edit? Ya, sama lawan itu, oh itu nggak benar, itu bohong, itu hoak. Karena apa? Situasinya mereka komunis memang bangkit katanya, mana buktikan kalau ada bangkit, mana buktikan ini ya. Jadi sekarang kita buktikan saja apakah benar bangkit. Ya, memang panjang cerita ini. Kebetulan kejadian itu ya Bang Ridwan. Kebetulan saya ada di Jakarta. Saya tinggal di Keramat 5. Jalan kaki saya lihat. Waktu di TV itu disebutkan bahwa tadi gerakan GTW sebagai kemudian call untuk melakukan dekret ya nomor 1 menghapuskan pemerintahan ya yang kabinet pemerintah dihapuskan buat bentuk Dewan Republik sebagai pemerintahan, berarti Soekarno juga dianulir. Lalu saya jalan ke depan istana itu, jalan kaki saya di Keramatnya jalan kaki. Dan kebetulan saya waktu itu testing di IPB, di ITB sama di Unpad. Pulang kemari Jakarta sambil nunggu kejadian itu, wah, akhirnya saya pulang lagi ke Medan karena keadaan kacau. Ya. Kemudian disebutkan, bah kejadian itu tadinya banyak pasukan. Saya lihat tuh di Monas ada baton 54, ada baton 5531 yang berubah menjadi 401. Nah kemudian ribut koran ada, akhirnya yang bekerja siapa? Yang kebetulan juga di dalam situasi itu terjadi gerakannya tanggal 29 sudah bergerak rapat di mana? Rapatnya di Penas ya, Perfilman Nasional yaitu di Cawang, dan rapatnya di mana? Aidit situ ada, Nyoto situ ada. Nah disitulah bergerak tanggal 29, tanggal 30 puncaknya jam 10 ini
si apa Untung menghubungi Aidit, kita mau bergerak nih katanya. Oke, mau dibatalkan, lanjut. Nah ini yang kejadiannya, fokus kita meski itu apa benar PKI terlibat? Kan kata orang-orang PKI nggak mungkin terlibat. Fokus kita di situ mesti malam ini. Mereka apakah benar film ini memang fokusnya kepada masalah Pak Harto, fokusnya memang karena di situ fokus Pak Harto untuk menumpasnya. Peran Pak Nasution memang tidak di dalam sejarahnya menggerakkan, nggak bisa, nggak punya pasukan. Orang itu sebagai menteri keamanan negara, jadi nggak bisa bergerak, nggak punya pasukan. Jadi dia memang anti komunis yang ditujukan kepada Pak Yani CS, para jenderal. Jadi dengan demikian, benar nggak ini kejadian? Nah kalau nggak benar, kenapa orang-orang PKI eksekuturunnya ribut sekarang? Apakah gerakan dilakukan pada Pak Harto itu kesayangan Bung Karno? Dia menyelamatkan Bung Karno, mau dikuyo-kuyo sama Pak Ridwan sini kan waktu kejadian 12 Januari yang tertembaknya siapa? Ari Rahman kan? Hakim. Kan mau digeruduk Bung Karno. Tapi yang bela siapa? Kan Pak Harto. Kalau enggak Bung Karno itulah posisinya. Jadi dengan demikian bahwa kejadian itu benar tidak? Ya, sebut ada sudah bangkit sekarang, bahwa setelah dibubarkan, diberi surat perintah dibubarkan 11 Mei, dibubarkan itu PKI. Nah mereka ribut, wah PKI tidak terlibat, tidak bersalah. Kalau tidak bersalah, kita bukti dalam sejarah, dalam sidang-sidang pengadilan, nyatanya mengaku mereka dirancang oleh CC PKI, Politbiro PKI, pimpinan DN Aidit sebagai kepala CC PKI-nya. Ada di situ orang-orang yang termasuk itu. Dan direstui. Nah, katanya, nggak mungkin itu. Wah, itu yang terlibat tentara. Ya, tentara itu siapa? Letkol Untung katanya. Letkol Untung yang mengkudeta. Ya, dia bukan kudeta, itu tentara. Tentara yang mengkudeta. Tapi dia kan dibina. Masuk di dalam rahasia tentara yang dibina. Pertama, dia punya 3 tipe perjuangan. Pertama, bekerja di kalangan musuh, kemudian di kalangan TNI Polri, di kalangan PNS. Itu dia lakukan, masuklah. Jadi dengan demikian terbukti di dalam sidang-sidang, pengakuannya, semua ada. Kita coba Mungkin dong nggak terjadi, pasti deh itu. Tadi ada pernyataan menarik, tema ini terlalu ringan. Bagaimana nih, karena Babe sebagai ketua bidang strategis daripada PA212 tingkat nasional, ini kan perbincangan yang memang kita lakukan sebagai bentuk kesadaran sebagai orang yang nggak pernah melihat, nggak dengar, kita lahir setelah peristiwa itu. Yang kita perlukan saat ini itu adalah bahwa para tokoh yang saat ini alhamdulillah yang masih hidup, para pelaku dikasih kesempatan ruang dong untuk bicara. Dan hari ini PA212 memberikan ruang sepenuhnya kepada 2 tokoh yang betul-betul menyaksikan gitu loh. Jadi biar semua ini menjadi catatan sejarah. Mumpung beliau masih panjang umur, kita kasih kesempatan bicara dong. Nah, tapi jangan sampai di framing ini melawan pemerintah, tidak gitu, tidak. Yang nuduh presiden PK itu siapa? Yang nuduh pemerintah sekarang itu PK itu siapa? Nggak pernah keluar dari mulut-mulut beliau, nggak pernah keluar juga dari mulut PA212. Yang kita risaukan itu adalah kok kita mewaspadai itu kok dianggap sebagai musuh. Kita kan mewaspadai, ilustrasinya gampang seperti yang saya bilang tadi. Ini kita ngeronda. Kalau ada maling, ya kita tangkap. Kalau nggak ada maling, ya alhamdulillah. Ya support dong kita dong. Kita mewaspadai fakta bahwa PKI itu betul-betul pernah melakukan pemberontakan. Yang tadi Bang Kiflan sampaikan, Bang Ridwan Saidi sampaikan. Dari sisi implikasi hukum, Bang Refli juga sampaikan. Nah, ini didukung, bukan dimata-matai. Wah, ini bicara PKI nih. Kenapa begitu coba? Ayo kita buktikan saja di sosial media sekarang. Begitu kita ngomong waspadai PKI, serangan nama kita, banyak sekali.
Kita mau bikin begini doang Pak, serangan di sosial media, di Facebook, di Twitter, di Instagram, banyak sekali. Yang nyata-nyata tadi Pak moderator, Pak host, Pak Alfian Tanjung sampaikan itu kan cuma beberapa. Yang di sosial media, nama-nama itu terus menyerang kita. Loh, jangan nyerang, kita bilang. Ini pernah melakukan pemberontakan. Ente sama aneh duduk bersama, yuk kita waspadai. Nggak ada yang curiga sama pemerintah, nggak ada. Nggak pernah keluar dari mulut kita kata-kata yang begitu, nggak keluar. Jadi kelihatan ini Bang Ridwan harus keluar kesaktian. Ngomong soal PKI, saya aja kan dari dulu dibilang orang gila lah, nggak punya kerjaan, bagaimana, komunis hobi lah, macam-macam. Kita dia mencoba memberikan satu penjelasan yang cukup jelas ya, secara riset kualitatif lah ya, karena saya juga kan punya basic di kampus. Ternyata di kampus pun saya nah itu PKI itu mengaku bahwa dia ada sejak zaman Belanda, bahwa posternya ada di zaman Belanda, iya, masa partainya enggak, bahwa ada orang merah, iya, tapi dia bukan dari syarikat Islam. SI merah, SI putih itu omongan di masyarakat. Perpecahan yang ada pada tahun 1923 bukan Muktamar Syarikat Islam, tapi Kongres ISDV, Indische Sozialdemokratische Partei, Sniflit, yang datang kemari 1914, dan dialah yang mengembangkan pikiran-pikiran komunis. Tapi partai komunis itu waktu nggak ada. PKI senang dibilang zaman Belanda dia ada, dia mau numpang sejarah. Dia kan baru muncul setelah maklumat X tahun 145 November. Itu dia muncul. Tapi tahun 46-nya dia sudah menghajar haji-haji di Pekalongan, di Karsiden Pekalongan, Rembang, Brebes, Pekalongan. Itu dihajar itu waktu kan. Berapa banyak yang dipotong, dihancurkan. Itu waktu kan belum berjalan sistem hukum. Yang bertindak adalah BKR, TNI, TKR, sorry. Yang bertindak itu TKR. Dia udah hajar kalau kan tahun 46. Kemudian dia pergi ke Sumatera Timur, dihajar lagi orang-orang Sumatera Timur. Sejarah pemberontakannya itu panjang. Kalau orang mengingat pemilu 55, orang partai-partai itu kan ada ormas pemudanya, GPII itu dari Masyumi. Ya rapi lah, kadang-kadang dia berdasi, saya tahu. Juga PNI, Partai Pemuda Demokrat, rapi. PKI kalau dia pawai itu pakai tos singlet, pakai sejadi-jadinya dan bawa rantai besi. Orang nggak ngeliat, samar. Yang cewek kayak, yang perempuan, yang apa, yang gerwani itu sama, bukannya nggak ada, pakainya rapi. Ada waktu itu. Jadi kemudian jangan lupa kemenangannya dia di Jakarta kan dia juara kedua. Itu yang Anda sebut tadi nasional. Jakarta dia juara kedua, juara ke-1 Masyumi. Itu dia kerahkan gembel. Gembel itu mengalir terus pada tahun 50, sejak 53, sejak dia direhab oleh Pak Soekarno kan. Jangan salah, Pak Soekarno yang merehab pada PKI pada tahun 52. Itu waktu karena pemberontakan Madiun, KSAP istilahnya kan, Kepala Staf Angkatan Perang TB Simatupang, itu waktu beliau adalah melarang kegiatan PKI. Bentrok dengan Pak Karno, ya kan. Menurut cerita Pak Simatupang meninggalkan kamar kerja Pak Soekarno banting pintu. Kemudian dia mundur dari TNI. Umur 39 beliau meninggalkan. Itu Pak Karno nggak suka itu, nggak suka. Kan dia lapor pemberontakan Madiun. Kok dia nggak membantah? Mereka bantahnya dia 13 aja, Madiun bantah dong. Pekalongan bantah, Sumatera Timur bantah. Wong dia bawa lu arit ke sultan-sultan di Sumatera Timur. Bantah dong itu, jangan bantah G30S. Mulai itu kamu bantah. Ya, ini nggak ada dia bantah. Ini yang saya maksud, biar anak-anak muda milenial tuh tahu. Ini yang saya maksud ini. Kemudian dia waktu kampanye pemilihan umum dia bohongin orang. PKI katanya ini Partai Kiai Indonesia. Itu waktu kan orang pakai musik.
dari tahun 55, Pak, saya kelilingan, PNI keroncong, ya kan? Masyumi kagak pakai musik, rekaman saja lagu dari S. Effendi menyanyikan lagu-lagu Masyumi, teks Masyumi. PKI pakai gambus. Kita dari jauh memang teman-temannya, gambus lu, ini Masyumi nih, sampai sana mau luar gitu. Coba itu yang dilakukan. Jadi bukan mengada-ada, yang kita mengalami. Bagaimana dia menguasai front pemuda, menguasai front nasional. Front pemuda itulah yang menjadi tuan rumah kalau Bung Karno acara ini acara itu di stadion utama, apa namanya, Senayan. Kami nggak diundang loh, jangan salah. Untuk membuktikan memang HMI kontra revolusi. Acara-acara nasional dia kagak datang. Yang terjadi adalah kami disumbang undangan oleh orang ormas Islam, ada yang ngasih 5, ada yang ngasih 5, kita kumpulin. Kaos Masyumi, kaos HMI kita kantongin, di dalam baju. Dalam baju. Begitu sampai di dalam, kita kasih dikarciskan pakai karcis. Padahal ini sumbangan dari ormas Islam. Apa ke dalam kita pakai tuh kaos. Begitu lihat kaos HMI, dihajar kita main lagu Nasako Bersatu. Dihajar kita. Dihajar main lagu, kita nggak kalah. Kita hajar lagi pakai Garuda Pancasila. Jadi di Senayan perang lagu. Jadi kalau nggak ngalamin memang susah ya. Bagaimana misalnya di rapat Front Pemuda, ya kan banyak orang nggak ngerokok, dia hajar rokok menyan, kan orang nggak kuat. Bukan rokok kretek, rokok kretek ya orangnya gaya rokok pasti tahan, rokok menyan dia beri. Keliangan dong. Nah itu dia. Jadi ilustrasi ini banyak, bukan mengada-ada Pak. Fakta. Anda mesti mengerti bahwa hampir di semua kelurahan ditemukan daftar orang-orang Masyumi yang lehernya mesti dipotong. Itu waktu penggerbakan terjadi setelah G30S. Digerbek-gerbek tempat-tempat PKI, ketemu daftar orang yang mesti dipotong. Di lingkungan kelurahan ini siapa ya? Bapak saya masuk. Masuk daftar. Ya kan? Itu begitu Pak. Jadi ini mau dibilang apa? Ini fakta kok. Kita mengalami. Kita mau dipotong leher kita kalau dia berhasil dengan G30S-nya. Ronde kedua adalah potongin leher-leher orang kampung. Orang tokoh-tokoh masyarakat ya Pak ya. Itu yang saya juga mau dipotong. Ya. Jangan kan ini masih bapak saya mau dipotong, daftarnya mana ada. Pak Kiflan bisa cerita nggak pada waktu itu? Yang saya pernah dengar Pak Kiflan itu betul-betul bertarung gitu loh, betul-betul kena dalam daftar yang dari underbawnya PKI gitu. Ya. Jadi gini, kita fokus tadi ya. PKI itu berontak atau tidak? Yang mereka bilang mereka nggak salah. Sekarang kita buktikan. Sejak tahun 13 April membentuk yang ISDP tadi yang calon PKI, masuk ke PSCI, masuk Serikat Islam Merah Putih, menjadi Serikat Islam Merah. Kemudian tahun 23 Kongres mereka PKI. 26 mereka berontak, katanya melawan Belanda, tapi ulama banyak dipotongnya di Delanggu, di Rangkas Bitung, ya. Kemudian di Jawa Timur dipotong ulama-ulama tahun 26. Mereka hilang lari, ya, lari ke Rusia. 48 balik lagi. Dibentuklah itu sama musuh itu. Mereka kongres di mana? Kongres di Solo, tanggal 12 September tahun 1948. Berontak, hantam, tidak setuju, mau Republik Soviet Indonesia. Ya masuk itu, ikut Soekarno atau Hatta, atau ikut disembelih banyak ulama-ulama di Takeran, di Madiun, banyak. 48 berontak lagi. Pak Kiflan, kalau situasi hari ini yang menurut apa yang agak mirip-mirip dari penampakan? Ya, tadi sudah kita terangkan ya bahwa mereka tahun 65 pertama intimidasi, adu domba, ya, kemudian hoak, membunuh. Sebelum terjadi pemberontakan itu sudah mulai membunuh dia.
Di Solo udah banyak dibunuhi sebelum pemberontakan tahun 65. Udah banyak, udah tuh yang di Bandar Besi, Peltus Jono dibacok, dibunuh sebelum pemberontakan. Dan kemudian mereka training PII tanggal 13 Juni 1945 di Kediri, Kanigoro. Dia diganggu, dipijak Al-Quran. Ya. Belum ada, ya sama sekarang. Karena sekarang Al-Quran itu dibikin apa? Dibakar. Ulama sedang zikir, bacok. Ulama sedang jalan, linggis. Kemarin tuh di Buah Batu, di Labuan Batu, Medan, sedang naik sepeda motor, ulama tebas lepas ini kepalanya. Kemudian yang di mana di Batam diganggu, jadi mengganggu agama. Tangerang tembak. Itu kejadian sama tahun 48, 65 sekarang muncul lagi seperti itu. Jadi kita kan harus padai. Udah muncul karena bangga jadi anak PKI. Kemudian Betor Suryadi, Bambang Betor Suryadi di DPR dari fraksi PDIP minta supaya TAP MPRS tentang pembubaran PKI tahun 66 dicabut. Dia ngomong, loh ini kenapa? Kemudian ada tokoh PKI, kita akan hancurkan itu monumen Luang Buaya, harus dihapuskan. Ada apa? Berarti dia anak PKI. Itu simbolnya itu ada pemberontakan. Nah inilah kejadiannya. Jadi kejadian 65 sekarang muncul lagi. Oh nggak ada itu. Mereka ngadakan simposium. Mereka mengatakan tidak salah. Pemerintah disuruh minta maaf supaya kompensasi, ganti rugi. Mereka ke luar negeri mengatakan pemerintah harus minta maaf. Sekarang siapa yang mengadakan simposium? Ayo siapa? Simposium yang di mana di Arya Duta siapa? Menko Polhukam. Siapa Menko Polhukam waktu itu? Luhut Binsar. Luhut Binsar. Itu katanya enggak supaya kita bisa damai. Kalau mau damai, 26 dia berontak, 48 berontak, 65 berontak, sekarang diam. Bekerja di kalangan musuh, masuk di semua partai, ada di DPR, masuk di pemerintahan, kita tidak tahu. Tapi kebijakan-kebijakan itu kok bikin takut umat. Utamanya umat. Oh katanya PKI nggak ada, komunis sudah nggak ada lah, nggak laku. Buktinya Cina masih komunis, Korea Utara masih komunis, Vietnam masih komunis, Kuba masih komunis, Laos masih komunis. Oh Indonesia nggak mungkin. Lah sekarang udah muncul kok. Mereka udah muncul dengan simbol-simbol segala macam, dengan kegagahan, dengan intimidasi. Nah ini kan intimidasi, takut-takutnya jangan film jangan diputar. Loh, masa nggak boleh? Mereka sekarang buat film baru. Nah, orang pendidikan sejarah udah dibuang, mau dibuang. Sekarang nih oleh Nadiem, loh, ditolak sama profesor-profesor, jangan dibuang sejarah. Sejarah mau dibuang, kurikulum sejarah nggak ada. Sekarang ini oleh Nadiem. Itu rencana dia. Rencana dia sudah dibuat rencananya, tapi ditolak oleh para profesor dan guru. Tapi faktanya memang itu, Bang Ridwan. Kamu sejarah itu kan dihilangkan tuh yang tokoh-tokoh Islam. Iya. Tapi sampai sekarang yang saya tahu nggak mereka balikin lagi tuh ceritanya. Ya sudah kelihatan dong. Kan nggak beredar atau beredar? Iya, artinya gini kan yang memimpin kan Hilma Farid. Nggak beredar ini ada tampaknya. Begini, waktu kan TK udah muncul pada tahun 60-an, ya kan. Kalau Gerwani jadi guru TK, itu dia bilang sama anak-anak, kamu coba berdoa, ya kan, minta kue dari Tuhan. Berdoa tuh, mana kuenya gitu. Kata tuh guru, mana tuh kue katanya kan. Sekarang kamu minta sama saya. Suruh ini. Minta sama guru aja langsung, nggak usah pakai doa. Coba bilang sama saya, dia buka tasnya nih kue. Begitu jadi ateisme, ya kan, anti Tuhan itu sudah diajarkan. Kalau dia oknum Gerwani pengajar itu sudah disusupkan ke TK-TK. Jadi ini yang kita tidak mengada-ada, nggak mengada-ada. Saya sekolah terlambat loh, kuliah saya terlambat. Karena bagaimana bisa melihat dengan tenang keadaan tiap malam diteror kita sebagai orang HMI, diteror. Bayangkan, masa kita diem aja, ya kan?
Begitu jadi itu. Kita ke Pak Refli. Pak Refli, saya punya pengalaman pembahasan soal gerakan komunisme, gerakan PKI itu kelihatannya memang tidak mendapatkan tempat ya. Dianggap nggak keren, dianggap tidak ilmiah, dianggap tidak punya daya edukasi, dianggap apa ya pokoknya nggak menggigit. Itu menurut pengalaman pribadi langsung, apa memang mengalami hal yang saya nyatakan atau memang itu subjektif saya aja gitu, gimana? Jadi gini, kita kan harus lihat fenomena-fenomena yang ada ya. Sebenarnya kan kalau di kalangan generasi muda, nah saya anggap saja saya generasi muda ya, yang barangkali tidak langsung mengalami soal PKI, kan selama era Orde Baru itu, Orde Baru terlalu inflasi, menjual bahaya laten komunisme itu. Pokoknya siapapun yang melawan pemerintahan Orde Baru dicap kiri, kira-kira begitu kan? Dicap kiri. Bedanya sekarang bandul terbalik, siapapun yang melawan pemerintahan Jokowi dianggap kanan, kira-kira begitu ya kan? Nah, kiri jadi sahabat, kanan jadi musuh, kira-kira begitu. Nah, karena itu ketika misalnya fakta itu disuarakan lagi, orang terngiang-ngiang, wah ini Orde Baru. Jadi jualannya pemerintahan sekarang menurut saya adalah membenturkan dengan Orde Baru yang sama tidak populernya di mata anak muda. Ini di mata anak muda ya Pak Jenderal ya. Jadi kalau saya sebagai orang yang menikmati ilmu pengetahuan, ya saya mengatakan, frankly speaking, saya katakan Orde Lama itu otoriter, ya kan Dea ya. Jadi setelah munculnya dekret Presiden 5 Juli 59, itu dekret itu sendiri itu kan extraordinary step, extraordinary decision dari penguasa yang sebenarnya kan ekstra konstitusional, tapi karena didukung dia jadi new legal order. Nah, tetapi kita tahu bahwa masa pemerintahan Bung Karno adalah masa pemerintahan yang dia sangat menjadi penguasa tunggal, tapi dengan topangan dua kekuatan yang saling bersaing, Angkatan Darat dan komunis PKI. Dan akhirnya kan mereka kan pengen berkuasa ketika Bung Karno dilihatnya sudah usianya sudah diperkirakan tidak lama lagi dan lain sebagainya. Istilahnya kan ingin mendahului ketimbang didahului. Tapi kita tahu kemudian ceritanya kan ada Super Semar misalnya, terlepas dari kontroversinya Pak Jenderal ya. Dan itu mengakhiri Orde Lama yang dianggap otoriter. Awalnya Orde Baru juga menjanjikan, kita kan tidak bisa mengatakan 66 itu tidak genuine kan, gerakan mahasiswa dan lain sebagainya. Tapi setelah tahun 71, di mana kekuasaan Orde Baru consolidated, di mana TNI pada waktu itu mengambil peran yang sangat signifikan dalam politik Indonesia, maka sesungguhnya memang di satu sisi memang aman kita dari PKI, aman. Karena Angkatan Darat terutama sangat tidak mendukung PKI sehingga nggak mungkin berkembang. Tapi di sisi lain kan kemudian muncul otoritarianisme ala Orde Baru dengan orang menakut-nakuti dengan bahaya laten kirinya. Muncul Orde Reformasi kan. Nah, ketika Orde Reformasi, kita berharap demokratisasi kita tumbuh, terlepas kemudian kita merasa lelah kan. Maka Habibie menjadi presiden yang melakukan dekonstruksi terhadap lembaga kepresidenan. Jadi lembaga kepresidenan yang tadinya sakral dibuat Habibie tidak sakral. Orang bisa mengkritik lembaga kepresidenan dengan mudah. Dan Habibie sebagai seorang yang demokratis, ya, Anda kritik boleh saja. Bahkan kita lihat di dalam sidang umum MPR bagaimana Habibie disorakin. Dan Habibie dengan santainya tetap menghormati para anggota MPR itu. Pada masa pemerintahan Gus Dur, demokratisasi saya lihat juga berkembang secara baik. Even zaman Mega sekalipun juga lumayan. Zaman SBY lumayan masih. Tapi pada era pemerintahan Presiden Jokowi, terutama di era kedua ini mengkhawatirkan, itu masalahnya. Nah, mengkhawatirkannya kenapa? Saya lihat memang ada kekuasaan oligarki yang sepertinya, jadi kalau kita mengatakan Presiden Jokowi sebagai komandernya rasanya nggak tepat juga. Jadi ada kekuasaan yang oligarki di bidang politik dan terutama bisnis
yang mau menguasai terus-menerus negara ini. Nah, mereka kalau kita bicara tentang kekuatan sosial masyarakat yang mereka waspadai, yang akan melawan oligarki itu dalam sejarah republik ini kan hanya dua saja kan, kalau nggak Islam nasionalis, ya kan Be? PKI kan tidak pernah membentuk negara kita dalam proses pembentukan negara. Nah, kekuatan nasionalis diwakili oleh tengah kiri lah, PDIP dan lain sebagainya, yang mereka anggap lebih jinak. Tapi yang mereka khawatirkan adalah kekuatan tengah kanannya, ya kan? Maka kemudian yang dimunculkan adalah isu tentang radikalisme, isu tentang ekstremisme, kanan dan lain sebagainya, sehingga hantu kanan yang dihidup-hidupkan, karena mereka menghidupkan hantu kanan, hantu kiri dibiarkan berkembang, kira-kira begitu. Ya kan? Logikanya sebenarnya begitu. Di kondisi kita ini, apakah memang merupakan sebuah konflik atau dinamika internal, atau memang ada apakah ancaman atau tekanan dari Cina atau pihak mana? Saya kira ada soal internal dan eksternal juga. Kan kita kan tidak bisa melepaskan dengan kekuatan global, ya kan? Jadi geopolitiknya pasti ada juga. Kalau dulu zaman Orde Lama ada poros Jakarta, Peking, Pyongyang, ya kan? Sekarang kan terlihat paling tidak Jakarta, Tiongkok atau Jakarta, Beijing, ya, agak menonjol kan? Dan itu dimulai bukan dari kerjasama yang sifatnya ideologis, tapi kerjasama bisnis, ya kan? Di mana investasi itu Cina, karena gini, Cina itu luar biasa uang infrastrukturnya luar biasa, jadi dia sudah selesai di sananya, karena itu dia butuh nanam di tempat-tempat yang baru. Nah, tempat-tempat yang baru itu di negara-negara Asia Tenggara, termasuk juga di negara-negara Afrika. Nah, Indonesia menjadi negara yang menjadi target obor ya, One Belt One Road itu. Jadi ada nuansa pertama masuknya ekonomi, tapi lama-lama ideologis. Tahun 65 ke bawah, zaman Orde Lama, masuknya ideologis, kemudian ke ekonomi. Kalau sekarang masuknya ekonomi, mungkin tujuannya ideologis. Bang, maaf ya, saya mau menanggapi sedikit dari apa yang Bang Refli Harun sampaikan. Mendukung maksudnya, mendukungnya begini. Kita ini juga sebagai korban fitnah. Ketika kita bersuara dikit, oh anti pemerintah, memberontak nih, dan mendirikan negara, nggak pernah ada narasi begitu, terlintas pun tidak gitu, nggak pernah ada gitu. Tapi betul, saya mau garis bawahi, jadi yang main itu adalah pemfitnah, seolah-olah kita diadu domba dengan pemerintahan Pak Jokowi, kita diadu domba, enggak gitu loh, enggak, yakinlah enggak ada yang niat-niat seperti itu tuh nggak ada. Masa nggak boleh? Kita sebagai milenial menyajikan para fakta sejarah, kita pengen dapat situasi yang benar, sebagaimana sebagaimana yang fakta ada gitu loh. Kita tuh mau waspadai, masa nggak boleh? Gitu loh. Ya, saya begini ya. Yang pertama catatan untuk Refli, Bung Karno ke PKI itu cinta sepihak. PKI tidak kepada dia. Ya kan? Yang pertama, Aidit berkata, Pancasila alat pemersatu. Kalau kita udah bersatu, Pancasila nggak perlu lagi. Gitu. Itu Aidit. Kemudian Nyoto, saya dapat cerita dari saudara Mahbub Junaidi bahwa Bung Karno kan ketua DPA, Nyoto anggota DPA. Bung Karno lagi memberikan pengarahan, saudara-saudara, Pancasila ini bukan komunisme, bukan Rusia. Pancasila ini yang sosialisme intinya bukan Cina, bukan Kuba. Pancasila ini bukan juga dari negara-negara yang mengurus sosialis. Pancasila intinya adalah sosialisme yang bukan negara-negara sosialis itu laksanakan sekarang. Nyoto bilang, kalau gitu berarti Pancasila sama sosialisme ini ideologi yang bukan-bukan. jadi nggak seperti itu, dia cinta sepihak, ya kan, karena
Bung Karno selalu menginginkan kabinet kaki 4. Tetapi jangan salah, Masyumi sama PNI itu waktu ini betul sejoli. Kabinet Masyumi PNI, kemudian NU juga. Nah, Bung Karno bilang kaki 4, jangan kaki 3 gitu. Karena dia nggak dipenuhi, dia pernah berkata saya akan kuburkan partai-partai. Nah, tapi kan pada waktu dekret dilumpuhkan, nggak ada peran partai PNI, nggak ada pada waktu itu. Jadi PKI yang dibiarkan merajalela, akhirnya PKI menerkam tuannya kan. Jadi jangan salah, PKI itu tidak begitu. Sindiran waktu Aidit pidato di depan CGI, kalau tidak bisa bubarkan PKI pakai sarung, maksudnya pakai bubarkan HMI pakai sarung aja, kan ke Bung Karno. Ya, ke Bung Karno. Jadi jangan salah paham, PKI itu tidak mencintai Bung Karno sebagaimana Bung Karno mencintai PKI. Begitu. Baik, Bang Ridwan mendengarkan dari golder tadi pengen pulang duluan kan ya, pengen pamit duluan kayaknya jam 9-an ya. Nah, mungkin ada pertanyaan yang penting Bang Ridwan jawab. Seperti apa sih relevansi film G30 SPKI ini terus ditayangkan ya? Karena pertama kan jamnya lama tuh, 3,6, ada yang 4, tuh. 3,6 jam, ada yang 3 jam setengah. Iya, 3 jam lebih, ada juga yang 4,2. Nah, ini menurut Bang Ridwan apa sih urgensi, relevansi dan nilai? Itu media penyampaian sejarah. Banyak misalnya film penyerbuan Napoleon ke Rusia kan itu difilmkan juga, itu sejarah, ya kan? Karena itu saya kira buku sejarah itu penting, tapi harus didekonstruksi bahwa kenapa Islam itu tidak disukai. Islam tidak disukai karena sejak abad 9 zona ekonomi di Labuan-Labuhan, mulai dari Banda Aceh, Belawan sampai Banda Neira, itu ada 20, semuanya dikuasai oleh pedagang Islam. Kesultanan Islam mulai dari Turki itu bekerja sama. Jadi Islam itu 1 milenium. Zona ekonomi itu bubar karena sistem perbankan modern. Awal abad 19, ya First Bank, dia bubar. Jadi jangan salah, mereka ini kalau digelar sejarah yang sejatinya itu Islam, nggak bisa dielakkan, ya kan? Lalu dijejalilah buku-buku sejarah itu dengan fiksi, dengan dongeng-dongeng yang luar biasa banyaknya di dalam buku sejarah. Jadi oleh karena itu, jadi dia ini kan begini, dia dapat dongeng dari emaknya, Islam begini loh, emaknya dari kakeknya, Islam begini loh, terus jadi ini penyakit keturunan. Nggak suka sama Islam adalah penyakit turunan, genealogis. Jadi dia bukan sebangsa kopat kopit. Kalau kopat kopit kan itu dibawa sama kuman ya, kopat kopit. Ini bukan, ada di dalam darah dia. Ada di dalam darah dia. Itu yang mesti kita pikirkan, bapak-bapak kita ya kan. Nah, dari apa yang kita punya kumpulan PA21 ya. 22. Nah, itu harus pikirkan. Ini perlunya ada diskusi ini, penerangan, perlunya ada film semacam G3. Jadi diputar di tanggal tertentu itu bagus-bagus saja ya. Kenapa memang kita nggak mulai peringatin tanggal 30 September? Ya kan harus masalah 7 Jenderal 1 Gubernur dipotong aja dengan dibuang ke dalam sumur. Itu kan bukan soal sederhana. Bahwa kemudian Pak Harto muncul, ya memang itu sudah jalannya begitu kata orang Betawi. Kalau kata Bapak Ustadz akhirnya begitu, karena vakum Pak Harto muncul, kan begitu. Jadi bagaimanapun juga, kalau saya di lempengan saya mengerti Orde Baru, tetapi saya bersahabat dengan Pak Harto. Lewat Pak Murdiono selalu, dulu dari luar saya ini kalau lebaran kemarin kenapa nggak ke rumah saya? Jadi nggak bisa kita dengan orang yang sepaham gitu ya, kita berbeda, tapi kemanusiaan, hubungan kemanusiaan harus tetap ada itu. Tadi masalah itu merupakan darahnya, ya udah kebiasaan kalau darahnya
Darahnya komunis itu pertama dia darahnya anti agama, anti Tuhan, melakukan suatu pembohongan, melakukan suatu pembunuhan, pokoknya segala macam yang keras-keras itu. Darahnya itu sejak zaman revolusi Rusia sampai dibawa ke Cina. Di Rusia dibunuh sampai 17 juta, di Cina 45 juta, di Kamboja 2,5 juta, di Indonesia banyak sejak tahun 26, 45, 48 sampai 65, dan sekarang cirinya mau bunuh, tangkap. Itulah sifat sudah darah dagingnya orang-orang komunis ini. Jadi apakah dendam sejarah ini tetap akan jalan di Indonesia? 26, 48, 65 sekarang. Mereka merasa benar. Terus kita mempertahankan diri, kan kita berhak mempertahankan diri daripada kita dibunuh. 65 kita dibunuh, dibalas, maka katanya banyak mati sampai jutaan. Loh kita, ya di Solo, dia di Madiun, yang di Blitar Selatan, dan 65 ini, ya toh, di Medan. Jadi kalau kita dibunuh, kita membalas, kita umpamanya taruh aja yang gugur kita dari ribuan orang, mereka umpamanya jutaan orang, karena kita udah dendam sama dia. Karena kita daripada dibunuh, kita bunuh. To be or not to be. Orang ini banyak tanya, katanya udah ada tanda-tanda nih kebangkitan PKI itu tentara kemana gitu, karena dianggap tentara ini tidak menunjukkan tindakan pencegahan, tidak menunjukkan tindakan penghambatan atau penghajaran gitu. Suasananya sekarang kan lain. Tentara itu kan merupakan alat pertahanan dan dia akan menjaga kedaulatan. Ketika kedaulatan sudah ini mau muncul, hancur kedaulatan kita, umpamanya kita akan dirubah menjadi negara komunis. Ya, berubah menjadi komunis, kayak 65, 68, baru tentara maju. Ya, kemudian sekarang situasinya apakah tentara sudah masa ini sebagai penjaga kedaulatan, ini akan berubah jadi komunis? Kalau ini belum, ya masih nunggu dulu. Tentara itu terakhir, polisi di depan. Sekarang ini, ya polisi kenapa nggak nangkapin? Juga kita tanda tanya. Udah jelas mengatakan, aku bangga jadi anak PKI. Gambarnya Aidit, gambarnya Nyoto di 17 Agustus 2015 di Madura, gambar ini aku nyatakan PKI semua, nggak ditangkap orangnya. Juga kita jadi tanda tanya, di mana posisi polisi sekarang? Orang sudah dibunuh begini, dibilang orang gila. Pak Kiflan aja tanda tanya, gimana nih jadi kita? Jadi makanya tentara ini kan tunggu dulu. Tentara tidak bisa tampil di depan tanpa ada hancurnya kedaulatan. Biasanya darahnya tentara adalah membela kedaulatan bangsa Indonesia. Jadi dengan demikian, setuju nggak nih pendapat? Nah, dan kemudian ini terakhir ini, kalau kita masih dendam juga, mereka merasa benar, kita mempertahankan diri, kapan Indonesia bisa maju? Nah, mestinya simposium dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan, dan ada simposium dibalas di Balai Kartini Juni 2016, kemudian Maret 2016 itu oleh LBP, yang di sana oleh Kiki Sanakri sama Bela Negara, itu mestinya mengarahkan supaya bagaimana ini sudah diredam, jangan lagi minta kompensasi, jangan minta lagi supaya rehabilitasi. Udahlah, kau bersalah, akui dong kesalahan. Kita juga salah, kita membunuh mereka, mereka membunuh kita, akui dong kesalahan. Itulah rekonsiliasi. Jangan kalau mereka mau hantam lagi, jangan. Ya kita tahu, siap perang. Yang udah tahu, anak-anak almarhum Pak Yani itu asik-asik aja sama anak-anaknya Pak Aidit. Artinya mereka bisa melupakan dendam itu untuk maju ke depan. Nah, ketika kita mewaspadai, kita jangan dimusuhin dong. Itu doang, nggak repot-repot. Menurut pendapat saya begini, mesti ada suatu pemerintah melakukan suatu upaya untuk namanya bukan rekonsiliasi, kerukunan nasional. You buka buku, you pernah bunuh 262, 48, 65, sekian. You kenapa membalas? Ya karena sekian. Nah sekarang kita tutup buku, mau nggak ada orang
keturunan PKI buku tutup buku. Yang orang kita yang terbunuh itu, terutama yang dari kalangan Islam, anak NU juga banyak terbunuh juga banyak ulamanya. Ini kita kan orangnya pemaaf, mereka kan tidak. Maunya dia balas dendam, dia berkuasa. Mampus kita kalau gitu ya, toh enggak lah. Udah, dia buka buku, kita buka buku di meja. You korban berapa? Kita korban sekian. You korban berapa? Kita sekian. Nah, ini untuk kepentingan bangsa. Tutup buku, maju ke depan. Begitu mestinya. Ini enggak, maunya menang sendiri. Kan pernah ada undang-undang KKR, kan kemudian dianulir. Kemudian ada lagi KKR jilid 2. KKR, Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi. Kan undang-undang KKR itu kan yang terdahulu sekali kan seperti dianulir kan, katakanlah, yang kemudian baru yang kedua dan tidak berjalan. Bukan, ini urusan rekonsiliasi dengan kelompok PKI. Nah, bagaimana tuh Bang Refli menanggapi pendapat Pak Kiflan tadi? Jadi saya khawatir malah justru kalau pendapat Pak Kiflan memberikan angin kepada ex-PKI untuk diakui kembali. Jadi kalau kita misalnya duduk di satu meja, Anda korban berapa, saya korban berapa, oke, sudah case close kan? Berarti kita sama-sama dong sebagai part of the nation, ya kan, bagian dari bangsa ini. Nanti dia minta kalau gitu partai komunis dihidupkan lagi, boleh dong nanti. Nah itu artinya gini, kan kita harus yakin bahwa kenapa komunisme itu dilarang, kan begitu. Kenapa PKI itu dilarang? Karena dia bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Bentar. Iya. Maksud saya bukan sudah buka ini tutup buku, PKI-nya boleh ikut lagi, enggak dong. Ya, Itu dia nggak maksud mau. saya gitu. Udah bersalah, ya sudah, itu tutup buku, PKI juga nggak boleh hidup. Yang kita tutup Dia nggak mau juga kalau gitu aja. Ya. kalau nggak begitu ya tetap juga dia bangsa. Makanya. Ini yang terjadi Iya. di Malaysia. Iya. Malaysia bisa Pak Refli. Kalau Oke. di Indonesia ini kelihatannya tadi menurut Pak Refli itu sebagai konsekuensi gagasan tadi berimplikasi kepada keinginan mereka. Iya, jadi kita menurut saya ya, kita harus gini, sejarah itu tidak boleh ditutup, tapi sejarah itu harus betul-betul kita buat versi yang sesungguhnya. Saya malah berpikir harus ada buku putih sejarah yang memang betul-betul membuat sejarah itu apa adanya. Karena gini, misalnya gini, PKI itu memberontak atau komunis memberontak sejak 26, kemudian 48, kemudian 65, itu kan fakta yang tidak bisa disingkirkan. Tapi setelah pemberontakan 65, anak PKI atau PKI tersebut dibunuh juga tidak bisa dibuang begitu saja. Sama kita tidak boleh membuang 6 laskar FPI yang kan misalnya kalau kita bilang udahlah kita rekonsiliasi, kalau gitu 6 laskar FPI kita lupakan saja, kan nggak begitu, karena dalam proses penegakan hukum HAM itu kan tidak begitu. Nah, karena itulah ada ide tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Cuma KKR ini ya kemarin itu dibatalkan oleh MK karena dia kayak trading yang tidak sesuai dengan konsep hak asasi manusia. Jadi orang bisa diganti rugi kalau sana mengaku salah dan dimaafkan. Jadi kayak trading begitu. Jadi misalnya saya yang pelanggar HAM, saya minta maaf sama KKR, lalu saya ganti rugi, selesai, case close. Padahal konsep HAM itu tidak begitu. Konsep HAM itu Anda harus diadili dulu, Anda dinyatakan bersalah, dihukum, ya kan? Tapi ketika Anda mau mengaku, itu bagian dari cara untuk meringankan hukuman. Biasanya begitu. Bukan lepas dari hukuman. Kalau begitu kan orang enak sekali katanya. Nah, tapi soal lain adalah kalau kita misalnya mau bikin KKR itu, dia sampai sejauh mana tarik mundurnya, ya kan? Apakah sampai kasus Tanjung Priok saja, Talang Sari saja, tapi sampai juga kasus PKI yang berapa? 65 misalnya. Apakah DITI juga? Apakah PRI Permesta juga? Jadi itu ada perdebatan yang memang secara teknikal itu nggak gampang karena pelaku sejarahnya sudah meninggal, fakta-fakta. Makanya waktu itu saya bilang, buat buku putih saja, tunjuk sejarawan ya yang independen, yang netral,
melakukan kajian, kemudian membuat buku putih sejarah mengenai tragedi-tragedi kemanusiaan itu. Nah, dari situlah kemudian kita beranjak, termasuk memberikan kompensasi, rekonsiliasi dan lain sebagainya. Tapi sejarah itu tidak boleh disimpangin. Jadi jadi put on the table. Realitas sekarang juga boleh disimpangin. Akhir dari partisipasi saya dalam diskusi ini, saya ingin mengomentari Refli. Rezim sekarang ini yatim piatu, Pak Refli. Anda mengatakan dengan Cina udah berakhir. Cina sudah berakhir, ambruk semuanya, bencana alam maupun bencana ekonomi itu sudah ambruk. Bahkan saya dapat kabar Cina nggak suka ada Latma dan bersama kemarin, dia nggak suka. Dan nggak tahu apakah dia kirim nota atau enggak, tapi saya dengar dia nggak suka itu. Jadi kita ini lagi yatim piatu, ya kan? Pihak Barat juga belum ada kabar ya mendekat. Jadi berat ya, keadaan kita ini bukannya gampang, ya kan? Nah, karena itu saya kira harus ada kesimpulan yang dibuat bagaimana kalau anak yatim piatu biasa kan ada penampungannya. Kalau pemerintah yatim piatu ditampung gimana? Ya ini juga harus ada kesimpulan dari diskusi kita. Saya kira itu. Bentar Pak, satu kali sebelum Pak. Dalam suasana yang begini kan semua kita sebetulnya mencoba untuk berpikir jernih, mencoba untuk melihat persoalan ini bisa kita kelola dengan sedemikian rupa. Apa nasihat Bang Ridwan kepada masyarakat Indonesia, kepada angkatan muda Indonesia, kepada angkatan muda Islam yang kelihatannya memang sekarang kan masjid jadi sepi, orang nggak orang beberapa daerah itu nggak berani ke masjid. Ya, itu kan karena COVID. Iya. Bukan karena ideologi atau karena situasi politik. Iya. Tapi kayaknya berketerusan ini. Ya, diambil momen. Lain ya. Diambil momen. Ya bisa begitu, bisa apa, COVID soal lain karena itu juga ada masalah tersendiri. Saya kira kalau perang laut Cina Selatan udah meleduk, ya kan. Sekarang kan sebenarnya Bapak Kiflan ini tentara ya, menurut saya perang udah dimulai, pengepungan kan udah perang. Hancurnya ekonomi Cina itu kan karena pengepungan 18 bulan ini. Nah, bagi saya kira khususnya kepada pemuda Islam ya kan, kita mesti percaya diri saja. Percaya diri bahwa sejarah Indonesia, Islam dalam sejarah Indonesia itu cukup besar peranannya, bukan saja perlawanan terhadap Belanda, tapi juga dalam hal ekonomi. Iya. Jangan salah, ya kan? Kita punya peranan dalam soal konstitusi. Satu-satunya kesultanan atau mayor power system yang punya konstitusi tertulis adalah Kesultanan Islam Wolio di Buton 1599. Itu konstitusi tertulis pertama. Banyak sumbangan kita. Makanya itu buku sejarah yang sekarang ini saya anggap penuh sesak dengan dongeng, sehingga fakta nggak kebagian tempat. Ya kan, babat itu kan sumber dongeng, ya kan, babat ini babat itu. Saya bukan anti babat, yang saya nggak mau babat dengan D. Kalau babat dengan T saya demen dong. Iya dong, iso babat, api paru. Soalnya babat tanah Jawi. Pada itu. Iya dong. Ya tapi walaupun gitu babat itu memang cerita, tapi ada waktu, tanggal dan tempatnya ada. Saya mah ahli sejarah Jawa, babat tanah Jawi saya ngajar di UNES Solo, Sumat. Ada tahunnya, waktunya. Saya lihat tubuh makamnya, saya datangin kok. Iya, enggak lihat. Ada tahun-tahunnya ada. Kita nih anak muda, walaupun udah lewat dari gocap, nggak apa-apa kita bilang muda di samping beliau-beliau gitu kan. Kita pengennya begini, kan kita dulu ngalamin penataran P4. Kita ngalamin bahwa mau masuk apa nih diperiksa laksus nih, ada ini ada enggak, kita ngalamin. Kita ngalamin sebelum pulang dari sekolahan itu kita harus nyanyi lagu wajib, hafal Pancasila, lengkap dengan
butir-butirnya semua. Kita ngalamin, kita mesti hafal di luar kepala pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Apa nggak bisa dibalikin ke situ? Biar kita betul-betul cintanya itu dengan Pancasila, UUD 45, yang kita tahu bahwa itu adalah intisari daripada piagam konstitusi Madinah. Jadi kita tahu. Nah sekarang kan nggak ada lagi. Betul apa yang diceritakan, indikasi ke arah sana, menghilangkan itu semua udah jelas kelihatan. Yang kita minta cuma satu, balikin kembali seperti itu. Ya, ini yang dibalik itu kan Pancasila jangan diperes-peres. Jangan diperes-peres. Kalau kita peres kita lagi sakit ya gimana caranya meres? Tuh tenaga kagak ada. Gimana meresnya gimana? Kalau kita lagi pas sakit. Nggak usah dimacem-macemin gitu ya. Nggak usah juga dengan apa yang dimundurkan Pancasila versi ini. Udah cukup, versi kita itu adalah 18 Agustus 1945. Dan jangan lupa siapa yang ngomong begitu? Itu di depan ada Presiden Jokowi, Pak Mahfud MD ngomong begitu, dan di situ kan cocok tuh sama kita. Ya udah, dikelopin aja. Kenapa ada orang-orang yang coba memisahkan ini? Siapa orang-orang itu? Itu diskusi berikutnya. Oke, ini memang habis. Jadi kalau gitu yang tadi yang diperes itu tidak sesuai dengan bangsa Indonesia, berarti BPIP, HIP yang sudah tidak jadi undang-undangnya, BPIP, Badan Penerapan Ideologi Pancasila, ini pakai ideologi Pancasila yang mana? Saya cuma menyampaikan Tanggal 1 Juni dia mau pakai, oh nggak boleh. Pak Mahfud MD bicara di depan ada presiden, ada semua, bahwa Pancasila yang berlaku dan dipakai di Indonesia itu 18 Agustus 1945 titik. Bedanya jauh sama 1 Juni. Ya kalau ya. Jauh dong, urutannya aja ketuhanan ditaruh nomor buncit. Nah berkaitan dengan PKI, mana dia mau setujui ini yang komunis? Mana dia disetujui? Dua-dua disetujui mana dia? Kita pernah turun untuk demo bahwa kita menolak RUU HIP. Kita tolak. Terus akhirnya kita diadu lagi sama pemerintah. Kita udah sama, dipisahin lagi. Udah sama, dipisahin lagi. Lalu begitu. Maka itu acara ini kita buka wawasan bahwa kita ini bukan orang-orang jahat terhadap negara, bukan. Di belai dada kita juga isinya iso babat, ada juga merah putih di dalamnya. Begitu, Ji. Ya, baik kalau begitu. Pada saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan dengan suasana kita yang mungkin belum terlalu yang belum terlalu matang dalam konteks kita memberikan pengkhabaran kepada masyarakat. Tapi paling tidak sebelum saya menyimpulkan, saya mohon dengan segala semangat kita, karena saya yang menekuni gerakan PKI dari sampai cukup detail sebenarnya agak was-was gitu ya. Karena tahapan-tahapan yang ditempuh bikin kita sekarang jadi terkejut-kejut. Di beberapa kesempatan ini ada hubungan nama FPI enggak? Ini sepertinya FPI sekarang di PKI kan gitu kan. Ini gimana? Dulu kita kena litsus, kita kena apa? Bikin surat-surat di kepolisian harus ada bukti bahwa bukan anak cucu PKI. Sekarang justru dibalik. Ini kelihatannya memang sudah menjadi pengalaman langsung ya dari kalangan masyarakat. Mungkin sebagai closing, karena Bang Ridwan tadi sempat menyatakan akan ada keperluan, tapi mudah-mudahan berkenan beberapa menit belakangan ini, kita minta dulu Bang Refli, mungkin bagian apa kita mesti bagaimana, karena keadaan menurut saya memang tidak baik-baik saja sebenarnya, ya. Karena sampai hari ini dalam pengalaman empiris saya masih ada 2.000 orang dalam penjara, masih lebih dari 100 orang dalam penjara yang model-model Habib Rizik, karena yang sekelas beliau. Itu kan nggak pernah boleh kita pertanyakan, kita nggak boleh tanya mereka salahnya apa, kapan mereka bisa pulang, dan mereka mengalami situasi itu. Nah, mudah-mudahan buat pemirsa sekalian kita akan dengarkan sebagai closing, sehingga menjadi bagian kita untuk terus merancang pembicaraan, karena kita ini nggak seksi gitu kalau kata media mainstream gitu ya. Pembahasan kita ini dianggap ngomong apa itu orang-orang, ngomong PKI kan masih udah kagak musimnya gitu. Gimana Pak Refli? Iya, ada dua hal ya. Pertama kan kita sudah sepakat bahwa Pancasila itu sebagai ideologi kita. Nah, Pancasila itu adalah ideologi yang harusnya tidak bertentangan dengan Islam, tidak bertentangan dengan agama mayoritas. Karena yang menghadirkan Pancasila itu paling tidak lebih dari separuhnya tokoh-tokoh Islam. Kalaupun dia nasionalis, dia juga beragama Islam.
Makanya ada sila ketuhanan yang Maha Esa, tauhid dan lain sebagainya. Nah, dalam jangka waktu bersamaan dia tidak kompatibel dengan ideologi komunisme. Makanya komunisme itu ditolak karena memang dia tidak kompatibel dengan Pancasila. Jadi kan kita bicara tentang kesepakatan bernegara. Kesepakatan ini kita sudah tuangkan dalam pembukaan dan dalam konstitusi kita. Kecuali kita mau mengubah lagi kesepakatan itu poin pertama. Poin yang kedua, memang kalau saya khawatir mengenai adanya oligarki bisnis dan politik yang ingin terus-menerus menguasai republik ini, terutama sumber daya alam tentunya. Nah, mereka kan berkepentingan tidak munculnya kekuatan-kekuatan dalam tanda kutip revolusioner yang bisa mengoreksi itu. Dan dalam sejarah, kekuatan-kekuatan seperti itu biasanya dari masa Islam atau partai-partai Islam misalnya, atau masa-masa Islam yang merupakan agama mayoritas di republik ini. Mereka khawatir kalau kekuatan itu kemudian consolidated, maka establishment mereka bisa terganggu. Karena itulah menurut saya mereka berupaya terus-menerus menghembuskan anti radikalisme, kanan dan lain sebagainya dalam upaya agar ini tidak berkembang. Nah, salah satu instrumennya adalah misalnya mempertahankan presidensial threshold. Jadi presidensial threshold itu dipertahankan 20% untuk menjamin bahwa kepemimpinan nasional itu tetap di oligarki kekuasaan itu. Makanya misalnya PAN, saya berapa kali singgung kan, Partai Amanat Nasional direkrut ke dalam Partai Istana menjadi 7. Maka di luar istana itu kan tinggal PKS sama Demokrat yang jumlah kursinya cuma 18%. Kalau presidensial threshold itu dipertahankan dan mereka menghadirkan 2 pasangan calon di antara koalisi istana, maka bisa dipastikan cukong-cukong kekuasaan yang akan menentukan. Dan kita hanya jadi penonton. Kita tidak bisa berpartisipasi dalam pemilihan presiden karena calon yang disodorkan kepada kita adalah calon yang sudah di-screening, sudah dipilih oleh oligarki kekuasaan tersebut. Maka saya misalnya terus-menerus berkampanye agar presidensial threshold itu dijebol. Presidensial, iya, no presidential threshold, ya kan? Kagak pakai presidensial threshold, nggak usah ada ke MK, nggak kemana-mana, kembali ke Undang-Undang 45 yang Ausle. Itu demokrasi MPR. Ya, tapi itu jadi sama juga harus sidang. Nggak pernah terjadi penekanan oligarki di dalam pemilihan MPR. Nah, itu satu-satunya cara. Jadi Bapak nggak usah capek-capek atau berkampanye threshold, kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ya, itu salah satu alternatif ya, walaupun alternatif itu saya belum sepakat ya, sebagai generasi muda nggak sepakat. Bang Refli, kita kemarin deklarasi namanya Trituma, 3 tuntutan emak-emak. Oke. Nomor 1, ya, kembali ke Undang-Undang Dasar yang murni dan konsekuen tahun 45. Tolak amandemen 42 UUD. Yang kedua juga masuk, tolak presidensial threshold. Dan yang ketiga, tolak penundaan Pilpres, harus tetap terjadi 2024. Itu kalau kita Pilpres ya. Kalau Pilpres, lain halnya kalau makanya sebelum 2024. Alokasi untuk stressing ya. Kelihatannya jadi berkembang dan ini artinya buat PA 212 agar bisa kemudian merancang acara-acara ke depan. Iya, oke. Baik, silakan Pak Kiflan. Stressingnya. Jadi apa kita punya malam ini memang sangat menarik. Tapi fokusnya kita ingat, ini 29, besok 30, 21 Oktober. Fokus kita di sini. Kita mewaspadain dan kemudian kita mengimbau kepada pendukung-pendukung. Nah, inilah saya sudah membuat catatan tentang apa yang dilakukan PKI mulai tahun 45 sampai dengan terakhir 2019. Muncul mereka 2019 ini masih ada upacara mereka yang bejo untung, masih di depan istana mereka demo. Sini lengkap mulai tahun 20-an 45 khususnya
sampai sekarang bagaimana PKI itu melakukan upaya-upaya untuk mengkudeta dan membuat kekacauan di Indonesia. Buku ini saya terbitkan, yang saya tulis. Moga-moga dengan pertemuan kita ini, dengan talk show hari ini, bahwa kita mewaspadai komunis akan bangkit lagi. Dan saya menghimbau juga, sudahlah anak-anak pendukung komunis, orang yang partai komunis Indonesia, kalau mau Indonesia maju, sudahlah, tutuplah buku, dan kita juga nutup buku, sama-sama kita menjadi satu bangsa Indonesia. Jangan pikir lagi membangkitkan, minta maaf, jangan segala macam lah. Sudahlah, kita tutup buku supaya Indonesia ini menjadi aman, kita tenang, Indonesia bisa maju. Silakan Bang Rudolf. Iya, saya kira ya kita melihat ke depan, ya kan. Lalu kita mengerti dan memahami persoalan-persoalan ini sangat sulit, rumit, baik ekonomi dan sebagainya ya, itu sangat rumit ke depan. Karena itu kita harus tabah, percaya diri, jangan mengharap ada negara-negara besar mau kasih tolong kepada kita. Kita sudah tidak dilirik oleh negara yang manapun juga, ya kan. Jadi akhirnya politik bebas aktif menjadi bebas pasif karena kita kagak dilirik. Jadi kita istilahnya kita akhirnya menjadi pendiam yang budiman. Nah, sebagai pendiam yang budiman, marilah kita berpikir ke depan untuk negeri kita. Apapun komunisme tidak boleh bangkit kembali. Saya kira itu. Baik, silakan Bang. Dari kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebagai penyelenggara PA 212 ini ingin mendudukan sejarah pada tempatnya, pada waktunya, pada situasi dan kondisinya. Apa yang disampaikan Bang Refli Harun bahwa Pancasila itu udah gak bakal cocok sama komunis sampai kapanpun, kita pegang terus. Sehingga implikasinya kita perdalam kekuatan Pancasila. Apa yang disampaikan oleh Pak Kiflan bahwa tutup buku, nggak usah minta-minta maaf dah, nggak usah mencurigai dah, kita bangun bersama untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Nggak usah lagi kita diskriminasi, nggak usah, semuanya ke depan, nggak usah pakai agama, suku, kelompok, golongan. Kita negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila UUD 45 yang murni dan konsekuen zaman dulu. Apa yang disampaikan Bang Ridwan Saidi tadi, kita percaya diri, waktunya anak muda berpikir bagaimana cara menciptakan lapangan kerja, karena penciptaan lapangan kerja yang dijanjikan pemerintah itu nggak kunjung sampai. Akhirnya kita cuma bisa bilang ini cuma janji, tapi kita nggak bisa nyalain karena emang kemampuannya cuma segitu. Maka mari kita ciptakan lapangan kerja buat kita masing-masing supaya Indonesia tetap ke depan lebih maju. Dan ini belum waktu menggigit. Kenapa ya? Karena kita akan lanjutkan pada diskusi berikutnya yang diselenggarakan oleh PA 212. Baik, pemirsa sekalian, saya Alfian Tanjung, urung diri dari acara kali ini. Terima kasih kepada FNN TV, SNN TV, DNews TV, USM Official. Kesimpulan pada pertemuan kita hari ini bahwa memang untuk pemutaran film G30 SPKI sangat layak untuk diputar, dan mari kita putar di seluruh kesempatan, di seluruh tempat, di masjid, di aula, di kampung-kampung, di berbagai komunitas. Mari kita putar film G30 SPKI untuk memberikan pembelajaran bahwa memang pernah ada peristiwa yang pernah mencederai persaudaraan kita sebagai anak bangsa. Yang kedua, bahwa kita semua menyadari bahwa keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, maka penataan, recovery dan bentuk-bentuk penataan harus kita lakukan dengan kesadaran kolektif bahwa negeri ini milik kita bersama. Dan yang terakhir, mari kita tetap bergerak, berproses. Negeri kita, Indonesia yang berdaulat, tanpa PKI, Indonesia yang utuh, tanpa komunisme, dan kita berpancasila dengan Pancasila yang telah utuh, yang telah disahkan di dalam tanggal 18 Agustus tahun 1945. Demikian apa yang telah kita lakukan, semoga menjadi bagian dari amal baik dan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.